kembali di YouTube channel Christine Wijaya. Kali ini aku akan bikin video dengan judul Cara cepat dapat 4000 jam tayang atau watch time. Nah, kalian pasti banyak yang bingung gimana sih sampai bisa capai 4000 jam tayang. Karena 4000 jam tayang itu susah banget dicari. Dan YouTube memberikan durasi selama paling lambat 1 tahun untuk mencapai 4000 jam tayang. Nah, jadi daripada kalian pusing-pusing mikirin gimana caranya, lebih baik kalian nonton dulu video ini karena aku akan memberikan penjelasan. Nah, jadi kalau kalian lihat ini, aku udah monetisasi. Nih, udah ada pemasukannya sebesar 0,55 dolar nih. Nah, kalau kalian penasaran gimana cara dapat 4000 jam tayang sampai bisa monetisasi, silahkan nonton video ini. Dan sebelumnya jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel aku ini. Nah, jadi kalau untuk sebagai pembuktian ya, biar aku nggak disangka hoax atau disangka omdo gitu, jadi aku akan langsung tunjukin jam tayang aku. Ini adalah YouTube studio aku. Kalian lihat di sini udah ada banyak banget pemasukan, dan ini juga udah banyak subscriber. Jadi subscriber aku udah sekitaran kayak gini yang ada di sini. Udah berapa sih subscribernya? 2553 subscriber. Dan jam tayangnya aku akan tunjukin ke kalian. Jadi kita klik dashboard. Jadi sebelumnya kita klik yang ini ya, yang ini. Lalu kita pilih analytics di paling bawah. Oke, dia muncul kayak gini. Lalu kita pilih yang ini, watch time. Kita scroll ke bawah, kita pilih yang ini, watch time. Nah, di sini kita bisa pilih range-nya, mau yang mingguan atau harian atau bahkan tahunan. Jadi ini yang dalam 4 bulan terakhir, 1 bulan terakhir. Nih, 28 hari yang lalu. Jadi aku akan set dia ke bagian ini, real time 60 menit. Jadi kalau kita pengen lihat yang 60 menit terakhir, kita bisa pilih yang ini, real time 60 menit. Nah, jadi selama 60 menit terakhir itu ada sebanyak 40 menit yang aku dapatkan ini. Jadi dalam 1 jam terakhir ada 40 menit yang aku dapatkan orang yang nonton video aku. Nah, jadi ini real time-nya akan aku set ke 365 hari. Nih, 365 days yang ini. Last 365 days. Ini untuk cari tahu hasil tahunan. Jadi dalam 1 tahun udah ada berapa banyak yang nonton. Nah, jadi ini aku ada 268.000. Di sini juga ada tanggalnya ya, dari kapan sampai kapan, dan ini aku udah 268.000. Sedangkan untuk mencapai 4000 jam itu artinya kita membutuhkan 240.000 menit. Sedangkan aku ini udah 268.000 sekian. Artinya aku udah melebihi target yang 4000 jam itu, artinya 240.000 menit. Nah, kenapa aku bisa capai dalam waktu 1 tahun, bahkan hanya 11 bulan sih udah aku capai. Di sini udah aku bikin contekannya. Jadi di sini aku akan share tips dan triknya. Bahkan sekarang akun aku udah monetisasi. Jadi kalau dilihat di bagian revenue ini, di analytics, ini udah ada penghasilannya. Udah lumayan. Dikumpul-kumpulin aja dulu. Jadi buat kalian yang masih pengen berkarir di dunia YouTube dan masih ingin menaklukkan 4000 jam tayang, wajib nonton video ini, jangan di skip. Dan lagi-lagi aku bikin contekan. Oke, aku akan share tips yang pertama adalah buat konten original, jangan repost. Kenapa harus konten original? Karena konten original itu sangat berpengaruh. Karena itu aku taruh di poin yang pertama. Karena untuk mencapai monetisasi, kalau kalian memiliki banyak banget jam tayang tapi kalian hasil repost video orang lain atau video-video film-film yang ada di televisi, kalian hanya repost, itu akun kalian gak akan monetisasi. Karena apa? Karena kalian dianggap sebagai plagiat aja oleh pihak YouTube. Kalian akan dianggap sebagai plagiat, sehingga kalian walaupun sudah memiliki banyak jam tayang, kalian gak akan bisa monetisasi. Jadi itulah kenapa pentingnya konten original. Jadi entah konten original tentang lip sync lagu atau
cover lagu, atau misalnya tentang makanan, cara masak, atau tentang makeup, atau tentang game, atau tentang desain rumah, atau apapun terserah. Intinya kalian harus bikin konten original kalian. Jangan copy paste, jangan melanggar hak cipta. Kalian harus bikin konten kalian sendiri, dan jangan ambil video sepotong-sepotong dari televisi ataupun dari drama Korea sejenisnya. Jangan ya, karena nanti itu akan fatal banget. Bisa-bisa kalian nggak akan dimonetisasi sama pihak YouTube. Nah, selanjutnya poin yang kedua adalah buat banyak video. Nah, kenapa aku suruh kalian bikin banyak video? Oke, aku tahu ini adalah poin yang agak sulit, karena kalian harus membutuhkan kreativitas untuk menciptakan ide-ide untuk membuat video konten selanjutnya. Tapi di poin kedua ini kalian memiliki keuntungan. Karena apa? Semakin banyak video yang kalian buat, otomatis penonton channel kalian akan lebih bisa milih-milih gitu. Aduh, video ini udah aku tonton, ada video ini lagi nih yang menarik. Nah, jadi kemungkinan customer ataupun penonton kalian, audiens kalian akan melihat beberapa video dari konten yang sudah kalian buat. Nah, ini otomatis akan menambah jam tayang kalian. Misalnya kalau video kalian hanya satu, artinya satu audiens hanya bisa menonton satu video saja. Tapi kalau misalnya kalian memiliki 100 video, satu audiens otomatis bisa menonton ya 3-5, atau bahkan kalau dia memang fans berat kalian, dia bisa nonton seluruh video kalian yang 100 video itu. Itulah bedanya. Jadi kenapa di poin kedua kalian harus buat banyak video. Dan poin yang ketiga adalah rajin share video di sosial media. Nah, jadi ini kan kalau kayak YouTube itu ada fitur share-nya gitu. Jadi kalian bisa copy paste link YouTube kalian, atau kalian bisa copy paste link video kalian di sosial media kalian. Karena apa? Karena saat ini sosial media itu lagi trending banget. Jadi kalian bisa melakukan banyak banget promosi, dan kalian bisa promosiin ke teman-teman kalian yang ada di Facebook atau di grup WhatsApp. Kalian bisa promosiin ke situ. Jadi kebanyakin share-share video. Dan selanjutnya, poin yang keempat, buat video dengan durasi yang panjang. Nah, jadi kayak gini ya, aku contohin aja ya. Jadi misalnya kalian itu bikin video dengan durasi 2 menit sama durasi 10 menit. Oke, 10 10 dan 2. Ibaratkan penonton baru ya. Misalnya penonton baru mampir ke channel kalian, dia nggak tahu channel kalian itu isinya tentang apa aja. Jadi misalnya dia menonton hanya separuh, hanya setengah jalan, hanya sampai setengah. Jadi kalau kalian bikin video yang durasi 2 menit, dia nonton setengah, artinya kalian hanya akan mendapat 1 menit, karena hanya nonton setengah. Satu audiens ya. Tapi kalian kalau misalnya bikin video durasi 10 menit, dan ternyata audiens kalian itu masih baru dan dia nonton setengah, artinya kalian masih bisa mendapatkan 5 menit. Dimana durasi lebih panjang bisa meningkatkan peluang untuk penonton bisa nonton lebih lama gitu. Dan kalian bisa mendapatkan jam tayang yang lebih daripada durasi yang singkat itu, yang hanya 2 menit. Dan pertanyaannya, berapa sih sebaiknya waktu tayang itu, bikin video berapa lama sebaiknya durasinya? Saran aku sih, karena kita ini ada di Indonesia, yang mana orang Indonesia itu banyak banget perhitungan soal kuota kuota internet. Jadi sebaiknya saran aku bikin video antara durasi 7 sampai 13 menit. 7 sampai 13 menit. Kenapa nggak bisa more than 13 minutes? Why? Because kalau kita bikin video udah lebih dari 13 menit, itu mereka udah nggak punya waktu. Misalnya dia kan hanya nonton video di sela-sela jam istirahat makan siang, atau di sela-sela lagi santai. Jadi kalau kalian bikin video durasinya terlalu panjang, takutnya dia juga nggak akan nonton semua videonya. Jadi kalian mubasir gitu bikin video panjang-panjang banget lah. Dan yang kedua alasannya karena mungkin kalau udah durasi 15 menit itu orang akan mikir-mikir, waduh, 15 menit videonya berapa ya kuota yang akan habis lagi. Nah, jadi sebaiknya bikin video antara durasi 7 sampai 13 menit. Kalau kalian bikin video di antara durasi itu, otomatis akan ada banyak peluang untuk orang nonton lebih lama di video kalian, di channel kalian. Dan poin yang kelima adalah jangan clickbait, atau channelmu akan dianggap sebagai channel pembohong.
Oke. Clickbait itu maksudnya kita bikin konten. Di cover kita bikin cover yang menarik banget. Di judul kita kasih judul yang menarik. Misalnya unboxing iPhone 11 Pro Max, seperti itu. Di covernya juga iPhone 11 Pro Max. Dan ternyata saat kita nonton videonya yang di unboxing adalah iPhone 5 misalnya, seperti itu. Jadi itu adalah clickbait. Dia menggunakan cover yang bagus dan juga judul yang menarik, opening yang menarik, tapi sayangnya isi videonya itu fake. Artinya di luar topik yang ada di cover dan juga di judulnya. Jadi itu namanya clickbait. Jadi saat orang udah tertarik dan mereka klik video itu, mereka nggak dapat ekspektasi atau harapan yang ingin mereka tonton. Mereka malah mendapat video yang lain gitu. Jadi yang sebenarnya 11 Pro Max ini hanya mendapat iPhone 5, video tentang iPhone 5. Nah, jadi seperti itu adalah clickbait namanya. Makanya kalian jangan clickbait ya, karena clickbait itu beresiko banget untuk membuat viewers kalian jadi malas nonton channel kalian. Karena channel kalian dianggap sebagai channel penipu, artinya hanya sebagai hoax aja. Oke deh, sekian dulu tips kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, para YouTuber yang ada dimanapun. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share. Dan tetap dukung channel ini dengan cara nonton video yang lainnya. Oke deh guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching, bye.